di Kabupaten Sidoarjo. Sudah hadir di studio ada Pak Paulus Toto Lusida. Beliau adalah pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga yang juga adalah Ketua Umum DPP atau Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia. Juga didampingi oleh Pak Rizky, pengurus wilayah dari DPD RE untuk Jawa Timur ya Pak ya. Oke, siap, luar biasa. Dan di Zoom ini juga luar biasa banyak ini partisipan yang bergabung ini. Saya ingin sapa ada Ibu atau ada Ning Adinda Widya Lestari. Selamat pagi Ning Adinda. Kemudian ada Cak Wahyudi, ada Cak Irawan yang biasanya hadir via di program komunikasi bisnis. Ini karena sama-sama dari alumni UNER juga. Join juga via Zoom. Selamat pagi Cak Irawan. Kemudian ada Ning Lydia juga, pengurus IKUA Sidoarjo, dan juga ada Cak Sofyan Islam. Kalau di program ini akrabnya manggilnya Cak dan Ning gitu, Cak. Saya mau izin manggilnya Cak ya. Biasanya saya manggilnya Pak Toto ini bos. Jangan gitu lah. Kalau kita bicara soal inovasi dan investasi properti di Sidoarjo ini khususnya, kita awali Sidoarjo. Sidoarjo dulu ketika lumpur properti drop gitu ya. Tapi sekarang kalau Cak Toto melihat bagaimana? Ya gini, Jawa Timur itu sekarang keanggotaannya itu ada yang terdaftar, yang sudah registrasi ulang. Memang sekarang baru bulan Mei menjelang Juni itu sudah 400 anggota dari yang harusnya anggota yang ada itu sekitar 1000. Nah dari 400 itu separuhnya 50% kurang lebih itu ada di Sidoarjo. Banyak rupanya. Jadi karena Sidoarjo adalah penyangga dari kota Surabaya, sekarang sudah berubah menjadi kota metropolitan ini. Nah itu yang harus berinovasi dengan kondisi situasi yang ada di ekonomi global yang sekarang yang terjadi di dunia, kan gitu kira-kira. Iya. Kalau kita misalnya komparasikan Jakarta itu kan penyangganya ada Bekasi, Depok, yang juga kalau Jakarta kita tahu harga propertinya kan gila-gilaan begitu ya. Kalau di Jawa Timur, Surabaya otomatis di sekelilingnya ada Sidoarjo dan Gresik. Di Surabaya itu memang propertinya itu minim kalau yang saya tahu, ini pengamatan saya pribadi gitu ya. Paling murah 0,5 M loh cari rumah di Surabaya. Tapi kalau di Sidoarjo bagaimana ini Cak Toto? Jadi Sidoarjo sekarang kan sudah berkembang ya. Jadi harga properti di Sidoarjo yang sudah ke arah minim 0,5 M. Sama juga ya, minim 0,5 M gitu ya. Jadi kondisi perkembangan ini yang harus kita ikutin. Jadi saya ambil contoh sekarang Jakarta ya. Dulu penyangga utamanya itu adalah Bekasi. Jadi mereka konsentrasinya di Bekasi semua. Begitu inovasi terhadap investasi ini tidak dilakukan dengan cepat, sekarang diambil alih penyangganya ini menjadi Tangerang Selatan, Tangsel, yang terkenal dengan apa itu Sumarekon atau ya SCBD mulai dari gitu ya? Sumarekon, Bumi Serpong Damai, Alam Sutra semua di Tangerang Selatan. Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Tangerang Selatan, sekarang Tangerang Selatan sudah jadi kota metropolitan. Jadi jangan sampai juga terjadi di Sidoarjo. Betul. Jadi kalau biasanya dijuluki juga kota administratif kalau nggak salah itu di Tangerang Selatan itu. Istilahnya itu menyaingi dalam arti kata Jakarta untuk tempat pemukimannya begitu ya. Yeah. Kalau di Sidoarjo melihat refleksi dari yang terjadi di ibu kota dan daerah penyangganya itu apa yang perlu dilakukan ini Cak Toto? Jadi gini, pertama UMR di Sidoarjo itu sudah sama dengan Surabaya, kurang lebihnya. Untuk UMR yang tinggi itu sudah nggak cocok untuk industri, lebih cocok untuk kota jasa dan kota metropolitan. Jadi perubahan-perubahan ini yang harus Sidoarjo harus tahu, harus berkreasi, harus bagaimana memudahkan perizinan sehingga orang itu berinvestasi di Sidoarjo. Kalau enggak nanti tertinggal karena sekarang sudah ada tol kan. Iya benar.
Jadi Mojokerto udah deket, Jombang udah deket, orang sudah beralih ke Mojokerto dan Jombang sampai Nganjuk. Ya, Nganjuk UMR-nya paling murah. Tadi malam saya ditelepon Bupati Trenggalek menawarkan kemudian dan akan dibangunnya akses tol Kediri sampai Trenggalek. Nah, inovasi-inovasi ini yang diperlukan supaya Sidoarjo ini tetap eksis, tidak tertinggal dengan daerah lain. Ya, dengan banyak munculnya semacam kayak zonasi atau klasterisasi begitu ya, yang mencontoh dari Tangerang Selatan, kalau Cak Toto melihat masih kurang kan di sini? Oh, masih tertinggal jauh dibanding penyangga Jakarta memang. Yeah. Tapi kita harus berinovasi. Inovasi itu bukan hanya dilakukan secara sempit, tapi secara jangka pendek dan jangka panjangnya. Bagaimana Sidoarjo bisa menyangga yang ada. Dan Gresik pun sekarang sudah juga sama-sama anak muda ya kepala daerahnya ya. Betul. Dan kebetulan ipar-iparan. Tapi dalam pengembangan daerah kan pasti bersaing. Betul. Karena semua ini daerah itu penghasilannya dari PAD. Nah, bagaimana mempermudah perizinan, bagaimana meringankan perpajakan, sebetulnya saya ngomong ke properti ya ini ya. Yeah. Itu kira-kira 3-4 tahun yang lalu Presiden itu sudah mencanangkan untuk BPHTB jadi 2,5%. Nah, Sidoarjo mestinya bisa melakukan dulu. Kita tidak bisa ngitungnya bahwa BPHTB 2,5% itu bahwa akan turun. Karena kemudahan yang diberikan akan mengembangkan daerah, otomatis meng-create value. Create value yang dilakukan ini akan meningkatkan PAD-nya. Karena pajaknya akan lebih tinggi penerimaannya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diinovasi oleh pemerintah daerah setempat. Iya, betul. Jadi BPHTB ya, atau istilahnya itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Baik. Saya juga undang untuk para alumni atau sahabat-sahabat di KUA barangkali mau diskusi atau ngobrol langsung dengan Cak Toto ini, mungkin beliau mumpung ada waktu begitu ya. Karena kesibukannya luar biasa sebagai ketua DPP bukan DPD, DPP Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia yang di Jakarta ini pasti kantornya ya. Baik, saya coba ke Pak Irawan. Pak Irawan ini ngechat lewat Zoom. Saya coba sapa ini. Cak Irawan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Panji. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Mas Toto. Pagi-pagi. Cak Irawan. Alumni UNER. Nah, ketemu di sini nih. Ya. Mas Panji tadi menarik sekali saya menanggapi lontaran dari Pak Toto tentang daerah penyangga. Pak Toto juga memberi contoh Tangsel. Kebetulan sekali saya hampir sebulan ini saya tinggal di Tangsel. Jadi sejak pandemi, kalau saya ada urusan ke Jakarta, biasanya stay di Jakarta. Tapi sejak pandemi, saya mencoba ke BSD City ya. Yaitu ternyata suasananya nyaman sehingga sekarang ini saya kalau ke Jakarta selalu stay di BSD City. Kenapa nyaman? Daerah penyangganya ini sudah menjadi, namanya aja BSD City, jadi sudah menjadi kota tersendiri di mana terutama yang saya sukain dari BSD City ini kayak tinggal di daerah resort, dalam pengertian jalan besar-besar sekali, tidak ada macet, kemudian sepanjang jalan itu hijau dengan pohon besar-besar, banyak taman juga gitu. Jadi suasananya beda banget dengan Jakarta yang penuh sesak ya. Terus kedua, akses ke Jakartanya mudah sekali karena sekarang ini tol nyambung dari berbagai arah. Kita kalau ke Jakarta Selatan mudah, kalau ke Jakarta Barat mudah, atau kalau balik ke Surabaya mudah juga lewat Banten. Ketiga, yang saya lihat selain infrastruktur yang komplit, jadi tidak ada banjir di sini ya, sama sekali tidak ada banjir. Hingga sekarang tadi pagi aja masih hujan di sini, gitu.
ada banjir, udara segar. Terus yang ketiga, selain infrastruktur, yang saya amati adalah sebagai kota penyangga, ternyata daerah kuliner itu sudah matang sekali. Kita bisa cari daerah kuliner di BSD, daerah kuliner di Alam Sutra yang tadi Pak Toto sebut, kemudian daerah kuliner di Gading Serpong, yang daerahnya relatif berdekatan, jadi tidak perlu cari kuliner ke Jakarta. Nah, pertanyaan saya ke Pak Toto, kalau Sidoarjo dikembangkan sebagai daerah penyangga dari Surabaya, yang saya lihat sampai sekarang ini saya belum melihat bedanya Sidoarjo dengan Surabaya. Jadi tantangan untuk Pak Toto dan Pak Rizky sebagai Ray, apa bisa bekerjasama dengan Pemkot setempat mengubah daerah Sidoarjo menjadi benar-benar daerah penyangga yang lebih nyaman ditinggalin daripada Surabaya. Iya, betul. Tantangan sekaligus peluang begitu ya, Cak Irawan ya. Karena peluangnya cukup gede kalau memang kalau kita kopas atau copy paste dari yang ada di Tangsel ini. Baik, terima kasih Cak Irawan untuk waktunya. Biasanya ketemu di program komunikasi bisnis ini. Sukses untuk aktivitasnya Cak Irawan. Baik, sebelum ditanggapi oleh Cak Toto, barangkali di antara partisipan yang ingin menyampaikan ide-ide atau mungkin diskusi dengan narasumber, silakan ya. Anda bisa tap to speak atau juga chat dulu boleh, silakan. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin ikut berdiskusi atau bertanya-tanya langsung terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini tentang inovasi dan investasi properti di Sidoarjo, silakan Anda bisa sampaikan lewat WA di 0811 309 1009 atau melalui komentar di sosial media kami, karena kami siaran live streaming di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sepertinya kalau yang dari partisipan belum ada tanggapan ini. Baik, ada tanggapan dari Cak Toto dari apa yang disampaikan oleh Cak Irawan melihat pengalaman dan aktivitas yang sekarang ini sedang dilakukan di kawasan Tangsel. Kalau kita menduplikasi bisa nggak kira-kira? Ya, terima kasih Cak Irawan. Jadi apa yang disampaikan Cak Irawan benar. Di Sidoarjo ini belum ada kota mandiri. Seperti di Tangsel itu ada beberapa, mulai dari Gading Serpong, Sumarekon, ada BSD, City, ada Alam Sutra, ada Paramount Land. Kalau di Sidoarjo memang belum ada yang skala kota mandiri, kota besar yang pengembangannya di atas 500 hektar seperti di Jakarta. Nah, ini perlu sekali memang untuk menjadikan orang itu tidak bermigrasi. Jadi Sidoarjo ini kota yang penduduknya separuhnya akan masuk ke Surabaya pada saat jam kerja. Nah, begitu sore hari kembali ke Sidoarjo. Belum selesai, 9:30 belum selesai. Sehingga eksistensi dari atau perkembangan ekonominya jadi agak lambat. Nah, ini perlu yang disampaikan oleh Cak Irawan benar, bahwa kita perlu untuk memberikan bahwa hidup di Sidoarjo itu dan bekerja di Sidoarjo itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kembali lagi kemudahan-kemudahan ini yang harus dilakukan. Nah, kemudahan-kemudahan yang dilakukan itu yang ingin kita kerjasamakan antara IKUA, UNER selaku perguruan tingginya dengan pemerintah daerah setempat untuk berinovasi bersama. Kemarin sudah ada sambutan juga sebetulnya dari Bupati Trenggalek, langsung beliau yang menyampaikan, bukan saya. Beliau menyampaikan gimana kalau saya kerjasamakan sama IKUA dan UNER untuk berinovasi di Trenggalek dan melakukan penjaringan investor masuk ke Trenggalek, karena mereka membutuhkan PAD ya. Sekarang dengan otonomi daerah semua butuh PAD. Betul. PAD yang meningkat akan meningkatkan ekonomi daerahnya setempat. Ya. Nah, untuk juga itu kesejahteraan gitu ya warga tempatnya.
memang salah satu dari program IKUA yang akan datang itu adalah melakukan kerjasama pengembangan dan analisa untuk inovasi daerah supaya semuanya bisa berkembang. Apalagi beberapa kepala daerah alumni UNER juga yang saya tahu, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Trenggalek, Banyuwangi, mana lagi Cak Rizky? Sidoarjo ini juga. Sidoarjo ya. Jadi itu banyak kok. Tapi bukan hanya alumni UNER aja, siapapun kita welcome untuk kita melakukan studi bersama, kerjasama untuk mengembangkan daerah. Karena tanpa mengembangkan daerah akan tertinggal, Pak. Sekarang beda sama kondisi-kondisi yang dulu. Karena sekarang tiap hari itu perubahan terjadi. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini yang terjadi sekarang, kita perlu tiap hari berinovasi dengan kejutan-kejutan yang ada. Jadi hidup kita ini seluruh dunia akan menjadi banyak kejutan, exciting istilahnya. Nah itu yang perlu kita kembangkan bersama. Apalagi kita tahu kejutan di tahun 2020 itu kan adanya COVID ya. Dan sekarang kejutannya adalah kapan selesainya gitu. Baik, kalau kita kaitkan dengan Sidoarjo, berarti kalau memang ada keinginan untuk membentuk tempat pemukiman atau hunian yang ya mungkin hampir mirip dengan yang ada di Tangerang Selatan itu, goodwill-nya atau inisiasinya dari mana berarti? Dari pihak investornya atau pihak pemerintahnya, Pemkab? Inisiasi yang terjadi harus dari pihak Pemkab, nggak bisa dari investor. Kalau Pemkabnya menutup diri akan sulit. Jadi bayangkan sekarang untuk ngurus izin sebuah properti itu masih paling cepat itu 2 tahun. Oh, luar biasa. Bagaimana itu menjadi cost of fund, jadi menjadi biaya yang terbebankan dan otomatis dihitung oleh perusahaan dan dimasukkan dalam penilaian dia untuk menjual rumahnya. Betul. Otomatis beban dari masyarakat. Pengaruh juga ke harga jual gitu ya. Iya, nah kalau ini bisa ada percepatan, ada kemudahan-kemudahan, keringanan perpajakan. Karena apa? Jangan melihat sekali lagi keringanan perpajakan ini akan menurunkan PAD. Karena dengan investasi yang masuk, Pemda ini meng-create value. Value-nya akan naik. Dan nilai penerimanya akan lebih. Kalau mau hitung-hitungan nanti sama Cak Rizky, memang alumni FEB. Ekonomi dan bisnis ya. Iya. Berarti muridnya Prof Badri ini. Memang investasi untuk balik lah istilahnya, itu kan nggak harus cepat gitu ya, bisa jangka panjang kalau kita bicara soal kebijakan dari pemerintah setempat gitu. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Cak Toto tadi, memang kalau memotong pajak memang ada pengurangan, tapi jangan sedih, beberapa bulan tahun ke depan kan justru akan banyak masuk PAD yang lebih gede gitu. Ya sekarang saya ambil contoh aja, NJOP sawah berapa? Anggap nilainya 20.000, 30.000, padahal harga jual belinya kita transaksi di atas itu. Begitu saya create, nilai NJOP-nya dia keluarin sudah di atas 1 juta. Lah kalau 5% turun jadi 2,5, nggak ada artinya dengan value yang di-create oleh pemerintah setempat bersama dengan investor. Nah itu yang harus dilakukan, dan Sidoarjo pun harus melakukan kreasi, inovasi, dan memang tidak bisa meninggalkan perguruan tinggi karena analisa-analisa dan ahlinya memang ada di perguruan tinggi. Itu yang kita lakukan bersama nanti ke depan, termasuk dengan Sidoarjo karena sudah ditawarkan ya Cak Rizky ya untuk Sidoarjo ya, untuk kita kerjasama antara IKUA dengan Pemda setempat ya. Ya sudah. Ya mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya dan bisa segera terwujud begitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini satu di antara properti yang existing di Sidoarjo, Puri Indah itu bisa menjadi ini ya, trigger jadi kota mandiri begitu ya.
yang dikelola Cak Toto itu? Ya semuanya lah tempatnya Cak Rizky. Karena gini, properti itu ya unik. Jadi dia kenapa jadi guyup? Karena tidak bersaing secara sikut-sikutan, justru saling mendukung. Kalau di sebelahnya ada pengembang lain yang buka, kita ini malah seneng. Soalnya value dan market akan lebih meningkat. Harga jualnya juga naik cepat. Iya. Gitu ya. Oh, luar biasa. Baik. Sebelum nanti ada peluang untuk ngobrol dengan satu di antara partisipan yang nanti juga akan menyampaikan diskusi atau menyampaikan pandangan-pandangannya, dan juga nanti ada peluang dengan Cak Rizky, juga pengurus wilayah DPD RAI Jawa Timur. Kita simak dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, Anda masih bersama di program Talkshow bersama IKUA Cabang Sidoarjo. Tema kita adalah inovasi dan investasi properti di Sidoarjo. Bersama narasumber utama Paulus Toto Lusida, pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga, yang juga adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerjo tenang, mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas. Santunan kematian hingga Rp70 juta. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja, santunan kematian Rp42 juta. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talkshow kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan IKUA
Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Tema kita adalah inovasi dan investasi properti di Sidoarjo bersama Paulus Toto Lusida. Beliau adalah pengurus pusat Ikatan Alumni UNER yang kemarin kalau Anda lihat di program Airlangga Forum juga jadi satu di antara narasumber. Beliau juga adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, didampingi oleh Pak atau Cak Rizky begitu ya. Baik, untuk Anda partisipan yang barangkali ingin mau tanya atau berdiskusi dengan narasumber, silakan ya, langsung saja. Nanti saya ada peluang untuk Anda bisa ngobrol. Ya, terkait dengan kerjasama antara IKA tadi juga sempat disinggung oleh Cak Toto bahwasanya ini juga harus ada upaya yang istilahnya itu sejalan ya, antara pihak investor dan juga pihak Pemkab kalau ingin mewujudkan Sidoarjo menjadi satu di antara kawasannya itu kota mandiri gitu. Nah, ini saya coba ke Cak Rizky. Cak Rizky, sampai sejauh ini bagaimana ke kerjasama IKUA Sidoarjo dengan pihak Pemkab, Cak Rizky? Ya, baik Cak Pandi. Cak Panji sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Cak Winario karena beliau ada saudaranya meninggal di Blitar. Semalam beliau berangkat ke Blitar sehingga saya yang menggantikan, mohon maaf tidak bisa hadir di studio pagi hari ini. Jadi terkait tadi menyinggung industri properti, memang banyak yang ikutan dari industri properti. Kita di Sidoarjo ini bencana Lapindo seingat saya 2006, sehingga sangat turun sekali. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan bahwa anggota RE developer yang terbanyak di Sidoarjo ini juga turun, drop. Yang dulu kalau total Jawa Timur 1000, sekarang menjadi hanya sekitar 400-an 300 pengembang. Tetapi berkat dari Cak Toto dan pengurus RE Jawa Timur dan pengurus RE Pusat, Pak Toto mendorong kemarin alhamdulillah disetujui PPN DTP 0%. Itu terima kasih pada rekan-rekan pengurus pusat RE dan Pak Toto selaku ketua umum kami, itu sangat mendukung karena dengan adanya kebijakan itu rumah-rumah stok dari developer laku, kita bisa bangun lagi, tukang-tukang bisa bekerja dan bahan material bisa kita serap. Lalu dulu Cak Toto juga membantu jalan seperti kalau di Surabaya itu bypass Mejen Sungkono, itu juga insya Allah seingat saya di zamannya Cak Toto. Kalau RE Jatim dan Sidoarjo, kita membantu Pemkab dengan serah terima PSU, Cak Panji. PSU, fasilitas umum. Fasilitas jadi setiap perumahan itu ada fasilitas umum, kita serahkan pada Pemkab. Kurang lebih ada puluhan pengembang kemarin yang di Pendopo sudah menyerahkan, itu bisa digunakan untuk aset Pemkab. Minimal dari warga bisa menggunakan untuk tanaman toga, untuk kegiatan bersama warga, itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di masing-masing warga. Dan kita mendorong percepatan perizinan hingga pertanahan. Nanti dalam progres kita informasikan lebih lanjut berikutnya. Terkait IKUA sendiri, Cak Winario dan pengurus IKUA Sidoarjo bersama Cak Ning Berlian, Cak Dimas, kita melakukan pendampingan UMKM. Jadi beberapa UMKM yang memiliki permasalahan, contohnya kemarin pengawet, kita bekerjasama dengan Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat membantu sampai nanti ada pendaftaran halal, BPOM dan semuanya itu rencana kita bantu sehingga UMKM bisa tidak bermasalah dengan BPOM, perizinan, bahan pengawet dan lain sebagainya. Ini kita sudah berjalan, mohon nanti dukungan untuk selanjutnya. Cak Win kemarin juga mendukung vaksinasi. Jadi supaya pandemi ini segera berlalu, selain nanti mungkin dari UNER ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh kita pengurus IKUA Sidoarjo melakukan vaksinasi, bahkan kendaraan kita siapkan, pendampingan sampai dilakukan di Surabaya atau di kota lain. Yang akan
dilakukan juga insya Allah. Kemarin Cak Win berdiskusi internal kita terkait penanganan sampah. Dulu sudah pernah kita lakukan mulai dari sampah rumah tangga itu bagaimana caranya diolah menjadi minimal pupuk atau bahan pangan. Cak Win sudah punya programnya, insya Allah kita lakukan berikutnya. Memang di IKUA ini maupun di UNER butuh, termasuk pengusaha seperti Cak Toto ini, perkat Cak Panji. Jadi semua ini fakultas, ada masyarakat yang butuh tadi farmasi dihubungkan, nanti bagian ekonomi UMKM dihubungkan. Itu ada yang mau mengumpulkan istilahnya apa bahasa Jawanya, nyelondoi ya. Kalau itu bisa semua dirangkul, Pemkab, dinas-dinas di Sidoarjo, insya Allah bisa bangkit kembali. Begitu Cak Panji. Betul. Jadi ketika kita ada satu proyek, tentunya berbagai pihak kalau istilahnya itu diajak kerjasama gitu cepat terwujudnya begitu ya. Nah ini ada pertanyaan menarik yang sudah masuk di WA 0811309109 dari Mas Wahyu di Krian. Banyaknya penipuan kalau orang jual kafling tanah kemudian properti meskipun ada embel-embel syariah. Tips langsung dari bosnya DPP Rejatim untuk membeli properti yang amanah seperti apa? Matur nuwun Mas Wahyu. Tipsnya tanya ke Cak Toto. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi properti itu memang complicated, jadi menarik. Kemudian properti ekonomi syariah itu sebetulnya memang ada dan persyaratannya harusnya lebih complicated dan lebih lengkap sehingga terjamin terhadap calon end user. Itu yang benar ekonomi syariah. Dan kita sosialisasi terus dari REI untuk menjelaskan apa itu properti ekonomi syariah supaya masyarakat tidak terbohongi ya dengan memakai istilah syariah tapi dia bebasin tanah aja enggak, atau bebasin tanahnya di daerah yang jelas tata ruangnya bukan untuk perumahan. Nah hal-hal seperti ini Anda bisa konfirmasi langsung ke kantor asosiasi. Jadi kantor asosiasi yang ada di komisariat maupun di Sidoarjo ini ada komisariat ya? Ada komisariat di Taman Anggrek situ. Di Taman Anggrek. Oh Taman Anggrek di dekat Ponti ini berarti? Iya. Oh, iya. Jadi ada di Taman Anggrek, bisa konfirmasi kalau misalnya ada PT, ada perumahan dari masyarakat membutuhkan untuk berminat untuk membeli, bisa konfirmasi dulu. Karena kemarin juga kita tahun lalu itu di Jawa Timur ya, yang permohonan ke pusat itu ada 3 developers yang kita berhentikan atau dalam kata kasarnya kita pecat terhadap keanggotaan kita karena jelas dia melakukan pembohongan publik. Kemudian ternyata sekarang mereka diproses pidana oleh Polda. Jadi masyarakat lebih baik konfirmasi dulu ke asosiasi. Kita welcome, selama jam kerja kita ada staf yang di kantor dan kita akan jawab secara jelas apakah properti ini atau developer ini jelas eksistensinya dan penjualannya akan terrealisasi. Itu kira-kira aja. Iya, baik. Ini kalau untuk alumni mungkin langsung WA Pak Toto saja. Karena anggotanya Pak Toto semua. Betul. Langsung wapri dengan Pak Toto gitu ya. Karena beliau juga adalah pengurus pusat Ikatan Alumni ini. Baik. Jadi kalau untuk supaya kita lebih secure gitu ya, kita sebelum cari lahan, entah itu tanah atau properti yang sudah jadi, cek dulu begitu langkah amannya begitu. Iya. Berarti di kantor-kantor komisariat itu ada itu ya, berarti ada list data ini developer apa, ada perumahannya di mana, ya, harganya berapa gitu. Ya, di zamannya Pak Toto dan pengurus Rejatim sekarang semuanya kita data online lengkap. Iya, oh online ada juga. Ada. Jadi bisa akses di website mana, di media online atau di
Kalau data internal tadi perizinan dan lain-lain langsung saja tanya. Oh, langsung tanya. Ya. Tapi kalau misalnya anggotanya, kalau websitenya kalau rejatim.org. gitu. Kalau re pusat Enggak, biasanya gini Cak Toto, saya ambil contoh ketika jalan-jalan ke mall atau plaza, biasanya kan properti banyak yang promosi di situ gitu ya. Mereka kan bagi-bagi brosur perumahan di mana gitu, dan di situ ada tulisannya anggota REI gitu ya, dengan nomor bla 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 bla. Itu bisa dilacak di online nggak kira-kira? Bener nggak anggota REI, atau kita harus datang dulu ke kantor REI gitu? Yang dimaksud Pak Toto ini kan kelengkapan, apakah sertifikatnya sudah jelas, izin-izinnya semua sudah clear atau belum. Kalau keanggotaan ini benar REI atau enggak, insya Allah bisa melalui website. Tapi yang dimaksud Pak Toto ini apakah sudah lengkap semua perizinan, layak jual, istilahnya begitu. Gitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi istilahnya sekarang itu harus lebih hati-hati lagi, karena memang banyak kasus penipuan gitu ya tentang tanah, apalagi kan orangnya investasi dengan nilai yang cukup gede, puluhan, ratusan, bahkan miliaran, pinginnya untung malah jadi buntung gitu. Tapi kalau sudah menjadi anggota REI, insya Allah di zamannya Pak Toto ini ada diklat, Pak Panji. Jadi anggota secara berkala itu diberikan pelatihan. Kalau saya dulu 5 hari, kalau nggak 3 hari berturut-turut, dari jam 9 sampai jam 3. Sekarang ya secara online. Jadi mengenai perbankan, mengenai perizinan, semua dari pusat ada diklatnya dan kita dapat sertifikat. Itu di zamannya Pak Toto dan pengurus yang baru sekarang ini. Luar biasa ini Pak Toto ini. Banyak inovasi yang dilakukan ya. Ini sampai kepengurusan sampai tahun berapa ini Pak Toto? November 2023. November 2023, berarti kurang 2 tahun lagi ya. Kalau saya dapat kesempatan untuk memilih itu, saya pilih Pak Toto untuk jabat lagi nih. Tapi sayangnya jadi anggota dulu. Sayangnya saya bukan ini, bukan bos properti. Baik, ini saya ke Neng Lydia. Tadi katanya juga chat via Zoom ini. Neng Lydia, selamat pagi Neng. Selamat pagi, Cak Panji, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Neng Lydia. Sehat. Kalau Neng Lydia ini propertinya sudah berapa ratus hektar ini? Propertinya sawahnya mertua aja, Cak gitu ya. Monggo Neng, barangkali ada yang mau didiskusikan dengan Cak Toto ini. Wah, enggak, Cak Panji, ini saya enggak berani tanya ke Cak Toto ini. Karena sudah sangat tinggi ilmunya, saya cetek aja jadi nggak berani malahan. Ya barangkali mau tanya, ada diskon nggak kira-kira perumahan? Barangkali. Yang gitu. Jelas kalau katanya teman-teman yang di properti yang suka investasi harusnya beli propertinya malah sekarang ini. Karena harga-harga perumahan turun semua. Ya. Terkait pandemi ini ya. Ya, kemudian ada insentif PPN DTP tadi ditanggung pemerintah, jadi PPN-nya 0%. Kan 10% dari harga. Oke, tapi kalau untuk yang kredit suku bunganya kan ikut pasar gitu. Iya, cuman sekarang dengan bank-bank ada bank-bank yang merger dan lain sebagainya, bunganya rendah-rendahnya. Insya Allah ke depan ya diharapkan bisa rendah. Pak Toto kan juga dorong ke BI, ke OJK, kalau bisa Himbara juga ditekan. BP Tapera dari Himbara sudah kasih 2 tahun 4,6. Pokoknya total selama masa kredit single digit sudah di bawah 10% sudah. Wah, luar biasa. Dan ada REI kan kerja sama BP Tapera. Ya, baik. Neng Lydia, ada tambahan mungkin? Ya, tadi yang saya bilang luar biasa itu adanya ini ya, pelatihan-pelatihan untuk kontraktor baru. Developer untuk perumahan. Developer baru. Ya. Karena kalau misalnya berlatih sendiri itu harganya itu bisa jutaan. Ya. Dan lagi biasanya itu yang namanya pengusaha di mana-mana itu kan bersaing ya. Kalau mereka melatih berarti menambah saingan. Jadi luar biasa ini Pak Toto ini. Bahkan Pak Toto kerjasama sama Kahmi. Jadi untuk memberikan pelatihan orang yang mau menjadi developer, diberitahu caranya jangan sampai keliru. Nanti
jual kaflingan, jual tanah ukurannya tidak jelas, itu kita edukasi sebelum menjadi developer. Iya, kalau lihat orang jual kafling itu banyak itu, kalau saya lihat ke lewat di daerah Mojokerto gitu ada tenda gitu jual kafling tanah gitu. Iya. Saya nggak tahu ini jelas apa enggak gitu. Bahkan ada yang tanahnya orang dipasang spanduk, dijual, yang punya tanah komplain keri. Itu. Baik, ada lagi nih Lydia? Sudah Mas Panji, itu dulu. Terima kasih Neng Lydia, mudah-mudahan aset-aset tanah dan propertinya semakin banyak ini karena mumpung harga turun katanya gitu ya. Amin. Kalau Senin udah naik ya. Katanya Venirus gitu ya. Mumpung hari Sabtu, kalau Senin sudah naik lagi harganya. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, inovasi dan juga khususnya properti di Sidoarjo, saya cek dulu ke WA redaksi di 0811 309 109. Oh, ini sempat terlewat. Mohon maaf Pak J di Porong. Pertanyaannya begini. Untuk investasi properti lebih enak mana? Rumah tapak atau rumah susun? Monggo. Sama-sama enaknya. Karena gini, kalau rumah susun itu kan daerahnya pasti bukan di pinggiran, pasti di tengah. Sehingga secara perkembangan properti itu ada yang berdirinya karena social base, economy base, value base. Jadi kalau properti apartemen di tengah kota itu kan bukan hanya nilai bangunan tapi atau nilai tanah, tapi dia dari letaknya yang strategis itu yang membuat dia lebih cepat berkembang. Kalau di daerah, kalau landed house itu memang value-nya yang naik dari tanah dan bangunan. Jadi dua-duanya bisa berkembang lebih baik. Memang sekarang dalam pandemi COVID orang sempat ragu untuk membeli rumah susun, kemarin sempat turun dalam penjualan developers. Kenapa? Karena mereka takut dengan pandemi COVID ini, takut tertular karena kan dalam satu floor itu ada beberapa apartemen, beberapa unit. Nah, dengan unit-unit yang ada itu takut tertular antar unit. Sehingga kalau landed house dianggap lebih sehat karena ada jarak antar manusianya, antar rumah tangganya. Tapi setelah semua melakukan bahwa memang kehidupan di apartemen itu dijaga benar, protokol kesehatannya, liftnya juga dibersihkan terus tiap 2 jam dan lain-lainnya, kita mulai meningkat lagi untuk penjualan apartemen. Jadi secara general itu sama aja. Iya. Tapi kalau terlepas dari kondisi pandemi, memang apartemen atau rumah susun di kota sebesar Surabaya ini yang mengarah ke megapolitan, kalau cari luasan tanah itu sudah mulai susah gitu Cak Toto ya. Jadi rumahnya sudah tidak menyamping tapi tinggi. Ya. Jadi banyak properti atau apartemen yang berdiri di sana, cuma di Sidoarjo ini agak kurang untuk menyaingi yang di Surabaya. Jadi gini, mau tidak mau Sidoarjo pasti berkembang ke vertikal juga. Karena REI ini kan di bawah keanggotaan internasional FIAPSI. FIAPSI itu adalah asosiasi properti seluruh dunia di bawah United Nations Habitat, jadi di bawah PBB. UN Habitat sudah melakukan analisa bahwa penduduk yang jumlahnya di suatu kota itu di atas 2 juta itu sudah nggak bisa lagi landed house, praktis pasti vertikal. Jadi kalau hidup di dalam suatu kota metropolitan memang harus ke arahnya vertikal. Vertical house. Karena jarak-jarak akan lebih praktis ya, lebih efisien. Iya, oke. Baik, itu Pak J di Porong. Jadi tergantung Pak J pilih mana, landed house atau vertical house seperti yang disampaikan oleh Pak atau Cak Toto tadi. Kedua-duanya sama-sama menguntungkan. Kalau orang Jawa bilang kari nari duwe etok, gitu ya. Bukan begitu ya? Mulai dari kita bisa pilih dari yang paling premium, super premium sekalipun,
tinggal uangnya saja. Bisa KPR. Bisa KPR juga. Baik. Kalau kita bicara tentang inovasi dan investasi properti di Sidoarjo sampai dengan sekarang ini, kalau kita lihat seperti yang disinggung oleh Neng Ditya, memang saatnya lah kita istilahnya itu kalau mau beli aset dalam bentuk properti sekarang ini gitu ya. Luar biasa. Tapi apakah memang di tengah pandemi ini yang notabene ekonomi agak mulai lesu, kira-kira pengaruh nggak ke penjualan properti, Cak Toto? Memang kita sudah meningkat sekarang dibanding 3 bulan terakhir dengan kemudian stimulus yang diberikan pemerintah seperti subsidi BPN sehingga harga turun. Itu kita meningkat 15%, tapi dibanding dengan yang tahun lalu waktu mulai awal pandemi COVID ya ratusan persen ya Cak Rizky ya. Karena waktu itu Maret itu kejutan buat kita semua, tanpa persiapan yang matang kita ada virus COVID sehingga ekonomi lockdown. Meskipun penduduknya nggak di lockdown, ekonominya lockdown waktu itu. Jadi semua berhenti, penjualan zero. Nol, nggak bisa jualan Maret April. Jadi seperti kasus Lapindo dulu, yang katanya Pulau Jawa akan terbelah di Lapindo, itu penjualan kita itu negatif malahan waktu itu. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang kita sudah tumbuh. Jadi disampaikan Ningdia tadi bahwa kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN, kita itu tertinggal jauh value-nya. Harga jual propertinya itu yang menjadikan bahwa pasti properti akan naik, apalagi sekarang besi aja itu sudah naiknya di atas 40%. Yang dulu 6.000 7.000 sekarang sudah 13.000. Kalau dihitung dari 6.000-nya sudah 2 kali lipat. Nah, pasti kan nilai bangunan akan naik, dan kemudian dibandingkan dengan luar negeri kita sendiri harganya jauh tertinggal. Bisa dikatakan bahwa Indonesia dibandingkan dengan Vietnam aja itu nolnya beda 1. Oh, nolnya beda 1, maksudnya? Ya kalau di sini harganya 100 juta, di sana 1 miliar. Wih. Jadi memang harga properti dengan pendapatan atau salary itu tidak bisa dihitung dengan deret hitung yang paralel, sehingga kemampuan orang untuk membeli properti itu kapanpun secepatnya untuk memiliki rumah. Ya. Karena kalau prinsipnya orang Jawa itu kan sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi kalau sudah 3 terraih itu enak kalau menjalani kehidupan, jadi nggak perlu jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu. Ini sambil pengalaman cerita zaman-zaman dulu ini. Kontraktor juga. Baik, tidak terasa waktu sudah hampir mendekat ke jam 10 terkait dengan tema kita inovasi dan investasi properti di Kabupaten Sidoarjo. Closing remark dari Cak Rizky, kemudian nanti sama Big Boss dari DPP Ray Indonesia. Monggo Cak Rizky. Ya, jadi Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk mendukung pemerintah, dalam hal ini Pemkab Sidoarjo. Apa yang bisa kita lakukan bersama, dan kita menggandeng berbagai pihak, baik alumni fakultas lain maupun kedinasan, untuk berkarya, berbagi, bermanfaat untuk masyarakat. Itu Cak Panji. Baik, monggo Cak Toto. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Cak Rizky benar, dengan bergandengnya IKUA dengan pemerintah Sidoarjo, saya harapkan optimisme kita bersama untuk menambah investasi di Sidoarjo, karena kemudian akan tercipta dalam waktu dekat. Karena kerjasama ini adalah untuk meningkatkan, mengkreat dan berinovasi, menjadikan Sidoarjo menjadi benar-benar penyangga seperti Tangsel yang ada di Jakarta. Khususnya juga untuk properti, sehingga perkembangan kita bersama di dalam kehidupan kita di Jawa Timur akan lebih memiliki value dibanding daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Betul. Jadi sebuah daerah yang layak, enak untuk dihuni, karena kita tahu biasanya di jam-jam peak hour
Gedangan, Waru, macetnya luar biasa. Itu bukan berarti rumahnya di Sidoarjo, kerjanya di Surabaya. Baik. Tidurnya Sidoarjo. Sidoarjo. Mudah-mudahan ngabisin uangnya di Sidoarjo juga gini. Baik, terima kasih Cak Toto, terima kasih Cak Rizky. Sukses dan juga luar biasa untuk wawasannya di kesempatan pagi hari ini. Baik, demikian sahabat dan pendengar, Anda sudah ikuti program Talkshow kolaborasi antara IKUA Sidoarjo dan LPPL Radio Suara Sidoarjo.